Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang organisasi dan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laura Jasmine Safitri. Ini adalah daftar isi dari presentasi saya. Yang pertama, pengenalan dan evolusi komputer, membahas tentang bagaimana komputer berkembang dari generasi awal hingga komputer modern saat ini. Yang kedua, memori internal, di mana saya akan menjelaskan fungsi dari RAM, ROM, cache, dan register sebagai bagian penting dalam penyimpanan data sementara. Kemudian yang ketiga, memori eksternal, berisi penjelasan tentang berbagai media penyimpanan eksternal seperti hard disk, SSD, flash disk, hingga CD dan DVD. Bagian keempat adalah input dan output device, yang membahas tentang berbagai perangkat input dan output beserta cara kerjanya. Selanjutnya, sistem interkoneksi, di mana saya akan menjelaskan bagaimana CPU, memori, dan perangkat input-output saling terhubung dan berkomunikasi melalui bus system. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengenalan dan evolusi komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Tapi seiring perkembangan teknologi, fungsi komputer kini sudah jauh lebih luas dari sekedar alat hitung. Secara sederhana, komputer bisa kita pahami sebagai alat elektronik yang mampu menerima data atau input, kemudian mengolahnya sesuai dengan instruksi atau proses, penyimpanan hasilnya, dan menampilkan informasi atau output yang berguna bagi penggunanya. Dalam menjalankan fungsinya, komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan firmware, yaitu pengguna komputer itu sendiri. Perkembangan komputer dimulai dari generasi pertama yang menggunakan tabung vakum berukuran besar dan boros listrik. Lalu di generasi kedua, tabung vakum diganti dengan transistor, membuat komputer lebih kecil dan efisien. Masuk generasi ketiga, komputer sudah menggunakan integrated circuit sehingga kinerjanya lebih cepat dan stabil. Di generasi keempat, hadir dengan mikroprosesor yang memungkinkan munculnya komputer pribadi. Sementara generasi kelima berkembang dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI, di mana komputer mampu belajar dan berpikir secara logis. Dan ini untuk jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Jadi, semua proses yang sedang berjalan disimpan di sini. Namun, kalau komputer dimatikan, data di RAM akan hilang. Kemudian yang kedua ada ROM. Berbeda dengan RAM, ROM atau Read Only Memory menyimpan data permanen seperti program dasar saat komputer pertama kali dinyalakan. Data di ROM tetap tersimpan meskipun listrik dimatikan. Kemudian yang ketiga ada cache memory, digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Memori ini menyimpan data atau perintah yang sering digunakan CPU sehingga aksesnya lebih cepat daripada mengambil langsung dari RAM. Yang terakhir ada register. Register menyimpan data sementara yang sedang diproses CPU seperti hasil perhitungan atau alamat memori. Memori ini punya kecepatan akses paling tinggi dibandingkan jenis memori lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang memori eksternal. Memori eksternal adalah penyimpanan tambahan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di luar memori utama komputer. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan cadangan atau backup, pemindahan data, serta menyimpan file berukuran besar. Jenis-jenis memori eksternal diantaranya ada HDD, SSD, flash disk, dan CD atau DVD. Yang pertama, HDD atau hard disk drive menggunakan piringan magnetik, memiliki kapasitas besar tapi kecepatannya sedikit lebih lambat. Sedangkan SSD memakai chip memori, lebih cepat, tahan guncangan, dan hemat daya. Kemudian yang ketiga ada flash disk atau USB drive. Media ini kecil, ringan, dan mudah dibawa untuk memindahkan data antar perangkat. Lalu yang terakhir ada CD dan DVD, media optik berbasis laser yang dulu sering digunakan untuk menyimpan musik, film, dan software
meski sekarang mulai jarang dipakai. Sekarang kita masuk ke input dan output device. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Sementara perangkat output menampilkan hasil dari proses komputer seperti monitor, printer, speaker, atau proyektor. Cara kerjanya sederhana. Data dimasukkan lewat perangkat input, lalu CPU memprosesnya sesuai perintah, hasilnya kemudian ditampilkan lewat perangkat output, misalnya teks yang muncul di layar monitor. Yang terakhir ada sistem interkoneksi komputer. Sistem ini menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output agar bisa saling berkomunikasi. Terdiri dari 3 bagian utama, data bus, address bus, dan control bus.